Oke, jadi saya baru membaca berita pada pekan ini dan ada satu berita yang menurut saya cukup mencengangkan ya, di mana Intel Celeron itu bisa mengalahkan lini teratas dari Intel Core, yaitu Core i9. Tapi mungkin sebelum terlalu excited, saya akan kasih dulu catatan-catatannya. Pertama, ini adalah versi desktop. Jadi, versi desktop dari Celeron, yaitu Celeron G6900 yang sudah 12 gen, dan Intel Core i9-nya pun yang generasi 10 ya, yaitu adalah Intel Core i9 10900K. Celeron yang satu ini juga sudah ditenagai dengan core tipe Golden Cove, yaitu adalah core-core yang ada pada Gen 12 yang terkenal sejauh ini ya. Bisa kita lihat powerful banget. Tapi tetap sih kalau ngebayangin ini adalah prosesor lini terbawah Intel dibandingin sama lini teratas Intel, dan harga yang paling bawah itu cuma 42 US dollar ini, tapi harga pasarnya nggak tahu ya. Dan masih menang yang paling bawah itu cukup bikin terkejut lah. Berikutnya adalah ini cuma benchmark ya, dimana kalau untuk aplikasi dunia nyatanya itu ya kita tuh multitasking, lalu yang namanya task dalam komputer tuh ngantri, dimana ada fitur hyperthreading itu bisa sangat membantu. Nah, Celeron itu nggak punya hyperthreading, dimana Intel Core itu punya hyperthreading. Lalu catatan berikutnya adalah Celeron itu cuma dual core, dimana untuk Intel Core i9 tadi sudah 10 core. Jadi kalau kita bicara soal performa multi-core ya jelas Celeron tadi kalah. Dan untuk konteks yang lebih besar lagi, sebenarnya Celeron tadi juga masih kalah dengan salah satu prosesor AMD, yaitu adalah AMD Ryzen 5 5600G. Yang arsitektur itu Zen 3, dimana Zen 3 itu bisa dibilang secara umum dia lebih bagus daripada Intel Core Gen 10, tapi jelas ini lebih lawas ketimbang kalau dibandingkan dengan Alder Lake yang sekarang baru aja rilis. Tapi meskipun tadi banyak catatannya, menurut saya performa single core yang sangat cepat ini sangat-sangat bisa membantu untuk beberapa kasus tertentu ya, dimana nggak semua software itu bisa memanfaatkan performa multi-core dengan baik. Dan dari berita ini saya bisa belajar kalau Gen 10 itu agak kurang recommended, apalagi kalau dibandingkan dengan Ryzen yang satu generasi dengannya. Plus, Alder Lake yang generasi 12 ini bisa dibilang juga ada potensi kalau dia itu bisa bagus banget ya. Mudah-mudahan aja untuk laptopnya juga bisa sebagus ini. Dan saya juga belajar kalau mungkin ini agak dramatis ya, dimana Intel itu biasanya kalaupun dia adu balap cepat itu di benchmark dengan AMD, kalaupun Intel kalah biasanya tuh kalahnya di multi-core performance. Kalau single core itu biasanya lebih cepat. Tapi kalau kita melihat perkembangan Ryzen sejauh ini ya, bisa dibilang Intel itu agak kalah kalau soal benchmark. Tapi mari kita lihat nilai positifnya di sini, dimana pertama Intel itu bisa mulai memperhatikan lini low end dari prosesor mereka, dimana dalam hal ini adalah Celeron dan juga Pentium. Saya sangat berharap sebenarnya kalau Pentium Gen 12 itu bisa sangat bagus sehingga performa baik ini bisa diakses oleh banyak orang. Meskipun kalau kita adu performanya dengan yang seri core ya mungkin masih kalah karena nggak ada hyperthreading. Kalau memang sebagus itu, mungkin pada tahun ini bisa aja saya bisa merekomendasikan seri Celeron ke orang-orang, dimana sebelumnya itu saya sangat-sangat hesitant. Saya sangat ragu untuk merekomendasikan Celeron karena performanya itu ya agak kurang, dan Microsoft sendiri juga mengakui ya pada Surface laptopku kemarin itu kalau mau pakai Celeron itu ya cocoknya pakai Windows 11 yang Lite-nya aja ya, SE. Sudah saatnya kita stop untuk melihat performa satu laptop itu cuma lihat dari Core i sekiannya aja, karena yang namanya generasi itu sangat penting untuk dilihat ya, terutama kalau kasus seperti ini, dimana untuk single core performance Celeron itu bisa mengalahkan Intel Core i9, padahal bedanya itu cuma 2 tahun. Oke, tapi pada umumnya ini adalah tahun besar untuk prosesor laptop ya, di mana Intel itu mulai mengejar ketinggalannya dengan AMD, terutama dari segi CPU performance. Sementara AMD itu sudah mulai memperbaiki kelemahannya untuk CPU-nya mereka, atau AMD itu biasanya jemputnya APU, dengan menggunakan RDNA 2 pada Ryzen seri 6000. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Martech lainnya. Saya Ajul dan terima kasih telah menonton.